Halo kaum mageran dan kaum borangan. Borangan itu artinya penakut ya teman-teman. Gimana? Masih pipis di celana kalau nonton film horor? Lemah. Saya juga sama. Kali ini DS Corporation akan merangkum sebuah film seram lagi bertemakan permayatan. Dan saya yakin sudah banyak yang menonton film ini. Tapi tak mengapa, bagi kalian yang sudah menonton, silahkan untuk bernostalgia. Dan kalian yang baru saja hendak menonton, selamat menonton dan bagi cerot. Jojing ala jojing. Jojing ala jojing. Kisah akan berfokus pada seorang wanita mantan polwan yang diperani oleh Shay Mitchell bernama Megan. Di satu pagi ia mendatangi rumah sakit dan bertemu kawannya. Di sana Megan ditawari sebuah pekerjaan untuk menjadi petugas kamar mayat. Megan lalu bertemu dengan bapak kepala rumah sakit. Bapak kepala rumah sakit pun berkata kalau pekerjaan ini tidaklah mudah karena sudah banyak pekerja sebelumnya yang mengalami kejadian ganjil hingga mereka mengundurkan diri. Dengan rasa percaya diri yang tinggi, Megan menjawab, "Tidak denganku." Di rumah sakit, Megan diajak berkeliling agar ia mengetahui letak dan denah dari rumah sakit tersebut. Bapak kepala rumah sakit juga memberitahu Megan job desk apa saja yang harus dikerjakan, mulai dari menerima jenazah, mengambil foto jenazah, dan mengambil sampel sidik jari. Dan Megan yang memang butuh cuan pun menerima pekerjaan itu. Welcome to the team. Singkat cerita, malam pun poek. Megan siap memulai hari pertamanya bekerja. Megan yang datang ke rumah sakit pun melapor kepada security di sana. Ia berkenalan dengan seorang pria centil bernama Dave. Akan tetapi Megan pergi begitu saja. Megan yang sedang hulang-hulang saat bekerja pun terkagetkan oleh suara alarm yang rupanya baru saja ada petugas rumah sakit yang hendak mengantarkan jenazah. Megan pun menjemput mereka dan membawa jenazah ke kamar mayat. Dan Megan pun melakukan tugasnya. Namun tiba-tiba God damn it. cilup bak. Ia pun dikagetkan oleh Dave yang curi-curi kesempatan kepada dirinya. Hari pertama pun berlalu. Di keesokannya, Megan pun mengikuti kelas rehabilitasi. Dari sinilah kita mengetahui penyebab Megan pensiun dini dari kepolisian. Rupanya, Megan dihantui rasa bersalah pada rekannya yang harus tewas tertembak oleh seorang kriminal. Drink and the pills, I want them so bad. Pagi pun berganti malam. Megan kembali dikagetkan suara alarm pertanda ada seseorang. Ia mengecek pintu masuk, namun ia mendapati seorang pria paruh baya yang mengamuk tidak jelas. Megan pergi dan meninggalkannya. Kali ini, alarm kembali menyala, yang memang kedatangan seorang petugas pengantar jenazah. Mereka berdua pun membawa jenazah itu masuk. Called in sick, strep throat, which is 100%. Dan dari sinilah teror itu pun dimulai. Megan pun memulai job desk-nya. Betapa terkejutnya saya. Ternyata mayat itu merupakan korban pembunuhan yang hendak dimutilasi. Megan memotret si mayat wanita itu. Namun kameranya error. Ia mencoba memperbaikinya. Akan tetapi Megan malah tersengat listrik. Megan mencoba mengambil sampel sidik jarinya. Entah mengapa komputernya malah mati mendadak. Kemudian ia memasukkan jenazah ke dalam lemari mayat. Tiba-tiba karena perasaan yang penasaran pun, Megan mengecek profil si mayat wanita itu. Ia bernama Hannah Grace. Saat Megan di sana, ia dikejutkan dengan bunyi-bunyi yang mencurigakan. Ia mengira itu ulah Dave. Megan mengecek ke kamar mayat. Yang anehnya, mayat Hannah sudah tidak ada. Megan memeriksa lorong lain. Namun seketika itu, ia diserang oleh si pria paruh baya. Beruntung, Megan yang mantan polwan bisa menjatuhkan pria itu. Singkat cerita, pria itu pun berhasil diamankan kepolisian. Megan kemudian dihampiri temannya Lisa dan ia bercerita keanehan mayat itu padanya.
Namun, Lisa hanya menjawab santai. Lalu, ia mengajak Megan untuk pergi mencari seblak Mamang Rafael level 5 di kantin rumah sakit tersebut. Kemudian Dave menghampiri mereka yang sedang berbincang karena Megan dipanggil oleh pihak kepolisian. Sementara itu, Dave bertugas menggantikan Megan. Dave bermain-main di lorong. Lalu, ia masuk ke kamar mayat untuk mengambil bolanya. Pada saat ia masuk ke sana, tiba-tiba dan ya, tepat sekali dugaan Anda. Dave si centil pun harus mati duluan. Di sisi lain, Megan yang kebelet akibat seblak level 5 pun saat di toilet dikagetkan oleh suara pengering tangan yang berbunyi. Tak lama, sebuah bola mengelinding ke arahnya dan ia pun dikejutkan oleh sesuatu. Lagi nanggung-nanggungnya, ia pun pergi dari toilet. Karena Megan yang menaruh curiga pada mayat Hana pun, ia lalu pergi memeriksa rekaman CCTV untuk memastikan apa yang terjadi. Dan alangkah terkejutnya Megan melihat sosok bayangan seperti seseorang sedang merangkak. Megan lalu memanggil temannya Lisa dan menunjukkan apa yang ia lihat. Sayangnya, Lisa justru kecewa pada Megan karena ia melihat botol obat penenang milik Megan. Lisa yang marah pun pergi meninggalkan Megan. Lisa yang mencoba untuk sebat di tangga darurat dikagetkan oleh mayat Dave yang telah tewas. Selain itu, Lisa juga akhirnya melihat sosok Hana yang merangkak mendekatinya. Lisa berlari ke atap. Naas, dirinya harus terkena genjutsu milik Hana yang membuat tubuhnya melayang dan Lisa pun harus menjemput ajalnya menyusul Dave. Adegan berpindah pada Megan. Ia kembali kedatangan si pengantar jenazah. Kemudian Megan menceritakan apa yang telah terjadi. Lukas sayatan pada mayat Hana secara misterius menghilang. Namun pria itu hanya berkata, "Megan, kuatkan dirimu, jangan sampai kau kehilangan akal." Pria pengantar jenazah itu pun lalu pamit kepada Megan. Ketika pria pengantar jenazah itu di luar dan mulai menyalakan mobilnya, ia merasa jika dirinya melindas sesuatu. Ia pun turun dan memeriksa keadaan sekitar. Lagi-lagi, teror Hana pun datang dan kini menyerang dirinya. Megan yang melihat itu di CCTV lalu pergi menghampirinya. Naas, pria itu pun telah tewas. Tak lama, Megan dihubungi oleh polisi dan mengatakan jika pria paruh baya itu telah kabur dari penjara. Benar saja, Megan pun ditodong pistol olehnya. Pria itu meminta Megan mengeluarkan jasad Hana. Rupanya, pria itu merupakan ayah dari Hana. Dari sinilah kita mengetahui apa yang terjadi pada Hana. Ternyata Hana hanyalah gadis biasa yang dirasuki oleh iblis yang sangat kuat. Meski jampi-jampi harupat sudah dibacakan, iblis itu tetap terlalu kuat. Dan cara untuk melenyapkan iblis itu adalah dengan membakarnya beserta inangnya, yaitu Hana Grace. Saat mereka berdua sudah berada di perapian, secara tiba-tiba jasad Hana bangkit dan menyerang mereka berdua. Megan yang berhasil kabur, akan tetapi iblis Hana pun terus mengikutinya. Bagaikan cicak yang menemplok di dinding, diam-diam merayap. Hap lalu menangkap Megan yang pingsan karena ketakutan. Saat Hana sudah bersama Megan, entah mengapa ia tak langsung membunuh Megan. Ia malah menyeret Megan dan membawanya masuk ke dalam lemari penyimpanan mayat. Di saat yang bersamaan, petugas kepolisian datang. Ia berjumpa dengan salah satu security. Megan berhasil keluar dari dalam. Polisi itu menghampirinya. Namun, si jurik Hana pun juga ikut datang dan membunuh security terlebih dulu. Si bapak polisi
polisi menodongkan pistol ke arah Hana. Bagaikan kekuatan magneto, Hana melayangkan tubuh si bapak polisi. Beruntung Megan dengan sigap menembaki Hana dan Hana pun tumbang. Dikira Megan akan pergi, rupanya ia menyuruh si polisi untuk pergi sendiri dan mencari bantuan. Sedangkan Megan, ia membawa tubuh Hana ke tempat kremasi. Apes, Hana pun masih bangkit. Terjadi adegan saling dorong-mendorong. Alhamdulillah, Hana pun jatuh ke dalam perapian. Di akhir film, entah mengapa Megan terlihat berbeda. Ia juga berkata pada dirinya, kalaulah dirinya sangatlah kuat dan tidak ada satupun yang dapat menghentikannya. Sepertinya sesaat sebelum Hana jatuh, iblis itu telah berpindah kepada Megan dan menjadikan Megan sebagai medium barunya. Tamat. Buat kaum mageran dan teman-teman lainnya, mohon maaf bila suara saya kurang maksimal karena kebetulan lagi kurang sehat. Biasa penyakit pengangguran, batuk pilek ini, aduh nggak hilang-hilang. Semoga teman-teman di sana semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk berdoa. Saya Agent Punjab 001 pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.